siang, saya Nadia Nurholisa kembali lagi dalam program TM News. Vaksinasi bagi pelajar terus ditingkatkan untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Salah satunya SMK Tunas Media melaksanakan program vaksinasi yang dihadiri 70 siswa di Puskesmas Kedaung. Vaksin COVID-19 merupakan salah satu syarat pelaksanaan sekolah tatap muka secara terbatas. Ketentuan ini tak hanya berlaku bagi para guru maupun tenaga kependidikan, namun juga bagi seluruh siswa. Selain sebagai syarat belajar tatap muka di sekolah, vaksin bagi pelajar kini adalah hal yang sangat penting. Hal tersebut mengingat program percepatan vaksin yang diusulkan pemerintah demi penanggulangan COVID-19. Baik, kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal Mardudi, sudah berapa lama Puskesmas Kedaung melaksanakan program vaksinasi untuk masyarakat? Untuk Puskesmas Kedaung saat ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 bulan untuk masyarakat sekitar ya. Tapi kalau untuk nakes itu sudah mulai dari bulan Januari seperti itu. Jadi kita menghimbau ke masyarakat melalui media sosial juga sih seperti itu agar masyarakat mau vaksin. Itu mulai dari bulan Mei, Juni sudah mulai sih seperti itu. Apakah ada syarat khusus bagi orang yang pernah terpapar virus COVID-19 ini? Kalau untuk orang yang sudah pernah menderita COVID-19 itu ada spesifikasi khusus. Jadi pada orang yang sudah pernah terpapar atau sudah pernah terinfeksi, untuk vaksin sebaiknya sih 3 bulan setelah terpapar atau enggak 3 bulan setelah mengalami pengobatan dan dinyatakan sembuh. Itu karena untuk menjaga antibodi yang sudah ada di dalam tubuh pasien itu sendiri. Itu seperti itu ya. Apa yang perlu disiapkan ketika ingin melakukan vaksinasi? Untuk pelaksanaan vaksinasi pada tiap individu sebenarnya tidak ada persiapan khusus ya. Yang penting sebelum vaksinasi itu badan kita harus benar-benar fit. Tidak ada keluhan seperti demam, batuk pilek, atau sesak nafas yang mengganggu aktivitas seperti itu. Jadi memang harus benar-benar fit agar pas saat divaksinasi pun tidak ada efek samping yang ditimbulkan seperti itu. Sekarang pesan Bapak untuk masyarakat khususnya pelajar yang belum vaksin? Untuk masyarakat yang belum vaksin, mari kita lakukan vaksin ke tempat-tempat fasilitas kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kalau misalnya udah vaksinasi, berarti kita sudah menjalani atau sudah bekerja sama kepada nakes untuk mencegah ataupun mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jadi dengan vaksinasi itu bukan berarti seseorang itu tidak terinfeksi sama sekali ya. Jadi masih bisa terinfeksi, namun itu mencegah agar tidak timbulnya gejala yang lebih berat seperti itu. Dengan divaksin berarti kita sudah menimbulkan ataupun mengaktifkan antibodi kita. Jadi sebaiknya marilah kita vaksin. Baik, itu aja Pak. Iya, terima kasih. Sebanyak 70 siswa SMK Tunas Media Depok mengikuti vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kedaung yang berjenis vaksin Sinovac. Sebelum mengikuti vaksinasi, siswa diperiksa terlebih dahulu kondisi kesehatannya dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dengan adanya penyuntikan vaksinasi ini, diharapkan kekebalan tubuh siswa dapat terbentuk hingga siswa dapat menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah. Bagaimana pendapat Bapak tentang program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah secara massal, khususnya untuk tenaga kependidikan dan juga saat ini menyasar peserta didik, tentu sangat baik ya. Dan juga ini adalah program yang sangat
bagus yang diberikan oleh pemerintah, mengingat anak-anak usia 12 tahun ke atas ini juga termasuk yang lumayan rentan ya terpapar virus, sehingga dengan adanya vaksinasi insya Allah nanti bisa tercapai herd immunity atau kekebalan ya yang ada pada seluruh peserta didik, dan pada akhirnya peserta didik siap untuk nanti kembali ke sekolah gitu. Kapan target SMK Tunas Media untuk melakukan pembelajaran secara offline? Nah, ini pertanyaan bagus nih dari para siswa, dari orang tua gitu ya, bahwa kapan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan di SMK Tunas Media. Tentu pembelajaran tatap muka itu sesuai dengan arahan pemerintah. Apabila peserta didik sudah melaksanakan vaksinasi secara keseluruhan, ya, dan juga sudah melandainya kasus COVID-19 di negara kita, insya Allah seiring waktu pemerintah memberikan izin untuk pembelajaran luring atau tatap muka, ya SMK Tunas Media sudah siap untuk melaksanakan itu, gitu. Apa nih pesan Bapak untuk siswa-siswi yang belum vaksin? Baik, pesan saya selaku Kepala Sekolah SMK Tunas Media menyampaikan pada seluruh peserta didik yang belum vaksin, ayo kita sukseskan program vaksinasi pemerintah untuk pelajar. Jangan takut, ya, tidak akan terjadi apa-apa, tidak ada apa-apa. Vaksinasi untuk para pelajar wajib dilaksanakan, gitu ya. Jadi pesan saya segera datang ya dan ikuti instruksi sekolah untuk bisa melaksanakan vaksinasi untuk persiapan pembelajaran tatap muka, gitu ya. Apa saja yang dilakukan SMK Tunas Media untuk memfasilitasi siswa dalam program vaksinasi ini? Ya, apa saja yang dilakukan sekolah untuk memfasilitasi siswa? Tentunya banyak ya, dari mulai mempersiapkan tempat, sarana, berkoordinasi, bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan yang berada dekat sekolah. Khususnya dalam hal ini adalah kita bekerja sama juga dengan Puskesmas Kedaung yang memang paskesnya sekolah di situ. Jadi kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya bersama Dinas Kesehatan melalui paskes sekolah, yaitu Puskesmas Kedaung gitu. Dan di sekolah juga kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga dari mulai pendataan ya, input data siswa, pelaporan yang belum vaksin dan lain sebagainya itu kita lakukan secara berkala, sehingga alhamdulillah bisa terlaksana vaksinasi massal untuk SMK Tunas Media gitu. Terima kasih ya Pak. Ya. Bagaimana pendapat kamu tentang program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah ini? Ya, menurut saya bagus untuk mencegah penyebaran COVID-19. Itu aja. Terus, menurut kamu apa tujuan dari vaksinasi ini? Tujuan dari vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas, dan juga untuk bagi orang yang sudah terpapar COVID-19 agar tidak mendapatkan gejala yang lebih buruk dari COVID-19. Apa yang kamu harapkan setelah mendapatkan vaksinasi ini? Yang saya harapkan setelah mendapatkan vaksinasi, tentu saja kita terbebas dari virus COVID-19 dan juga kita bisa sekolah tatap muka normal kembali. Itu aja. Terima kasih ya. Iya. Info ini menutup perjumpaan kita pada program TM News. Saya Nadia Nurholisa mewakili kru yang bertugas. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.